Marilah kita dengarkan tausiah dan berikan kita Ustaz Ridwan Abdul Qadir ini waktu dan tempat kami persilakan. Izin Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, sama-sama kita hormati segenap DKM Masjid Jami' Al-Istiqomah, wabil khusus Bapak RT, Bapak Firdaus. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, mudah segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Para segenap orang tua, para tokoh masyarakat, para asatizah, wabil khusus Ustaz Rahmat Hidayat Muslim, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, mudah segala urusannya, dan seluruh jamaah. Saya doakan dengan doa yang sama, semoga Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah banyakin lagi duit kita, Allah selesaikan segala urusan-urusan kita, dan Allah jadikan keturunan kita soleh dan soleha, berkah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, teriring salawat serta salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa naili khairi kulli ma'mul mubarri'an anil lagi wal fudul. Summa ila hadrati sayyidina rasul wa alihi wa ashabil kiram wa li jami'il masjid wa li jami' arwahina wa usulina wa furu'ina wa asatiyatina wa liman lahum haqqun alaina. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, subuh hari ini kita masih termasuk orang-orang yang sangat disayangi oleh Allah. Kaki kita mudah melangkah, tangan kita mudah mengayun, hati kita terbuka untuk melaksanakan perintah Allah. Masih banyak sebagian saudara kita yang mungkin sedang terlena dengan dinginnya cuaca, sedang terbuai oleh lembutnya selimut, bantal, serta gulingnya. Tapi Allah mudahkan kita untuk tunduk kepadanya. Mudah-mudahan nikmat ini kita bawa sampai akhir hayat kita. Jamaah yang dirahmati Allah, langsung saja. Pada awal surah Al-Isra yang menjadi dasar peristiwa Isra dan Mi'raj dan menjadi dalil akan peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bukan hanya menggambarkan tentang peristiwa Isra Mi'raj, tapi Allah ingin gambarkan, Allah nyatakan agar kita faham kekuasaan Allah itu tidak ada bandingannya. Kita ini hanya sekedar aktor serta aktrisnya. Sutradaranya tetap ialah Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah nyatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina
innahu huwas sami'ul basir. Allah menggunakan kalimat subhana yang menunjukkan hal itu cuma Allah yang mampu. Hal tersebut atas kehendak Allah. Jadi Nabi mah cuma aktor doang, Pak. Kita nih hanya aktor-aktor Allah saja. Ini ada ibu-ibu nggak? Ada. Aman berarti ya? Aman ya. Pak, saya nanya jawab jujur deh. Bapak-bapak kan udah punya bini nih. Ya, tapi masih seneng lihat cewek lain nggak? Udah jujur aja, masih seneng nggak? Ya. Kalau kita melihat perempuan lain, lalu kita ya namanya tergoda, namanya terpukau pada saat itu hal yang wajar. Terpukau nih, tergoda gitu, lalu kita langsung bilang, ujuk buset, cakep banget tuh cewek. Iya. Marah nggak bini? Oi, marah nggak? Marah. Tapi kalau kita yang memuji, Allah yang kita puji, subhanallah, sungguh indah ciptaanmu ya Allah. Sambil kita pelototin, iya. Bini marah nggak Pak? Udah pernah nyoba kan? Kita puji Allah dulu. Kalau Allah yang kita puji, subhanallah, sungguh indah ciptaanmu ya Allah. Bini nggak marah Pak. Kalau nggak percaya boleh tes ntar dah. Ya iseng-iseng tuh ke pasar pagi tuh di gusuran gitu, deket kan? Iya. Yang kita puji Allah. Nanti kalau bini marah, orang gua lagi zikir, lagi tasbih gitu, lu ngapa marah-marah mulu sih? Ya. Ini Allah memuji. Kita juga sering memuji, kita sering merayu. Makhluk senang untuk dirayu. Tapi Allah lebih pantas, lebih layak, lebih wajib untuk kita puji. Allah tuh senang dirayu. Dan dia yang paling pantas untuk dirayu serta dipuja dan dipuji. Begitu Pak rumusannya. Pada hari ini saya akan kaitkan, kita akan membahas terkait Isra Mi'raj, kemudian tawaf, lalu sholat dan taubat. Karena Isra Mi'raj ini bentuk sayang yang begitu amat mendalam Allah kepada Rasulullah. Nabi lain nggak diberi kesempatan ini. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang mampu menandingi kekuatan Allah. Kalau saro itu berjalan pada malam hari. Uniknya bahasa Arab ditambahin alif saja satu. Asro artinya bukan lagi berjalan pada malam hari, tapi diperjalankan pada malam hari. Pertanyaannya, yang memperjalankan siapa? Allah. Yang diperjalankan ya Nabi Muhammad. Kalau kita berbicara sudah Allah yang berkehendak, Allah sendiri yang melakukan. La haula wala quwata illa billah. Kita nggak bisa menangkapnya dengan akal. Kenapa? Akal kita kecil, sempit, sedangkan kekuasaan Allah begitu besar. Lagi pula kalau ditangkap dengan akal, itu nggak bisa. Bapak pernah naik motor, berkendara motor, atau mobil lah, dengan kecepatan, kalau motor katakanlah 100 km per jam, atau 120 km per jam. Pernah nggak Pak? Tidak. Enggak. Kenapa? Khawatir kita. Khawatir nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jatuhlah, badan kita rusak lah, ya kan? Atau mobil. Mungkin kita pernah berkendara 180 km per jam. Pernah Pak? Enggak ada, enggak berani. Kenapa? Takut. Khawatir nanti terjadi sesuatu pada tubuh kita atau kendaraan kita. Tapi lihat peristiwa Isra Mi'raj. Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dibawa Nabi dari Masjidil Haram di kota Mekah sampai kata Abu Lahab. Itu perjalanan normal kalau naik onta saat itu ya. Itu ontanya yang sehat, yang bagus. Kurang lebih 4 bulan. Iya.
Sekarang Nabi hanya kurang dari sepertiga malam, itu pun masih harus ke Sidratul Muntaha. Berapa kecepatannya coba tuh? Seandainya kecepatan yang melebihi MotoGP, melebihi F1, 300 km per jam, mungkin 500 km per jam, itu belum sampai. Tapi Allah begitu sayang sama Nabi, enggak ada itu yang rusak tubuhnya, tidak ada yang terbakar bagian fisiknya. Allah begitu sayang, Allah jaga. Dan sayangnya Allah itu kepada Nabi Muhammad, Allah berikan juga sayangnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin katakan di sini, Pak, bersyukur banget kalau kita masih mau dan mampu sholat. Mau dan mampu. Ada yang mau tapi nggak mampu. Iya. Mungkin tubuhnya sudah sakit. Iri, Pak, mereka melihat kita begini. Iri mereka. Orang enak banget bisa jalan ke masjid padahal sudah tua. Saya masih muda tapi udah nggak bisa kemana-mana. Coba boleh tanya dah, mungkin tetangga, teman, atau siapapun yang sakit. Bukan mereka nggak mampu, mereka mau tapi mereka tidak diberi kemampuan oleh Allah. Kan duduk di masjid mah enak ya, Pak? Enak kan duduk di masjid? Habis sholat, senderan. Kalau ada yang merem-merem dikit jangan dibangunin, Pak. Sebab taman surga itu diantaranya ialah majlisul zikir wa majalisul ilmi. Mungkin di rumah ada sulit tidur, bininya udah kayak knalpot ranking, dikit-dikit kira di masjid baru bisa tidur. Jangan dibangunin, Pak. Nikmat tidur di masjid itu. Enak gak? Enak. Makanya jangan suka ditulis tuh dilarang tidur di masjid. Karena pada zaman Nabi juga boleh untuk tidur di masjid. Kalau yang suka ngiler, ya ada yang suka ngiler di masjid. Bawa ada perlak tuh. Tahu perlak ya? Iya. Iya, untuk baik. Jadi kalau ngiler dan netesnya di perlaknya aja. Kita lanjutin lagi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah ingin menunjuk khalifahnya di muka bumi, Allah kan bilang kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata, malaikat, aku akan jadikan khalifahku di bumi. Malaikat komentar. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kenapa yang jadi khalifah itu makhluk yang sering berbuat kerusakan di muka bumi, yang sering menumpahkan darah. Di sini ada promosi dari malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami loh yang muji Allah. Kami loh yang sering mensucikan Engkau ya Allah. Kata lain, kenapa enggak kami aja? Kenapa tidak kami saja? Tapi Allah balas komentarnya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Udah, saya yang lebih tahu dibandingkan kalian. Akhirnya penasaran malaikat, Allah tahu akan penasarannya malaikat. Ditunjukkanlah Nabi Adam alaihissalam. Ya Allah, Pak, Nabi Adam tuh malaikat pertama ngeliat juga, Masya Allah, tinggi, gede. Fisiknya itu dalam riwayat situna zira'an, 60 hasan. Ini satu zira' nih, kurang lebih 50 cm. Kalau 50 cm kali 60 berapa? 30 meter tuh, kurang lebih, bahkan bisa jadi lebihnya lebih dari 50 cm nih. Umumnya. Nanti bapak-bapak kalau penasaran boleh dukur di rumah. Kurang lebih 30 meter. Jangan tanya ukuran sepatunya. Jangan tanya ukuran bajunya. XXXXXL gitu. Loh.
Kemudian bukan hanya itu, Nabi Adam diminta untuk menunjukkan siapa dirinya, dan diminta untuk menunjukkan nama-nama benda yang ada di alam. Pak, Nabi Adam itu tahu semua nama benda yang ada di alam, di langit, di bumi, dengan berbagai macam bahasa. Sekarang kita tes nih, kemampuan kita nggak ada apa-apanya dengan Nabi Adam. Air, bahasa Jawanya apa? Banyu. Bahasa Sundanya cai. Bahasa Inggrisnya water. Itu pun masih ada bahasa Inggris, kalau Inggris water, bukan water. Kemudian bahasa Arabnya apa air? Maun. Iya. Bahasa Jermannya apa, Pak? Saya jangan tahu. Ada orang Sunda sini, orang Sunda. Orang Sunda nanti kalau ketemu Nabi Adam di surga, amin. Ya, boleh pakai bahasa Sunda. Kumaha Kang Adam? Ya, daramang gitu ya. Bisa jawab beliau. Tahu artinya. Orang Jawa banyak. Banyak. Pripun kabare Kang Adam? Saya mawon iya. Pangestu. Tuh Jawanya halus tuh, Pak. Iya. Saya dulu di Jogja, bahasanya begitu tuh. Saya mau pangestu. Cirione pundi? Iya. Rumahnya di mana? Tapi kalau bahasa biasa omendi. Iya. Tapi kalau halus, cirione panjenengan pundi? Iya. Benar, Pak ya? Iya. Mentok sampai situ doang udah. Iya. Tuh. Nabi Adam tahu. Nah, malaikat ketika ditunjukkan Nabi Adam sedemikian hebatnya, malu, tunduk sama Nabi Adam, disuruh sujud, hormat, tunduk. Ya, malu, merasa bersalah. Akhirnya mereka taubat di Arsy sebanyak 7 kali. Nah, Allah berikan sarana kepada umat Nabi Muhammad, kepada manusia, yang ketika nanti mereka berbuat salah, mereka mengelilingi bangunan tersebut, Allah terima taubatnya. Yang kita kenal bangunan tersebut dengan nama Ka'bah. Tuh sejarahnya, kenapa ada Ka'bah. Lalu Allah buatkan lagi Baitul Ma'mur, tuh tempatnya malaikat tawaf tuh di langit. Jadi beruntung, Pak. Jadi umat Nabi Muhammad ada syariat haji. Dalam haji ada kewajiban tawaf. Begitu pula umrah. Saya doain semoga semuanya bisa tawaf di Ka'bah. Amin. Bisa merasakan bagaimana ya, bertaubat mengelilingi bangunan yang menjadi simbol Allah itu Maha Pengampun. Itu, Pak. Ya. Lalu apa kaitannya dengan sholat? Ya, ini beruntung Allah sediakan sarana bagi orang-orang yang belum mampu haji, belum bisa umroh. Kan banyak yang iri kalau terima taubatannya bisa dengan tawaf. Lah yang belum haji, belum tawaf gimana? Allah lebih sayang lagi. Allah lebih cinta lagi. Sarannya sangat mudah, ini barusan kita lakuin. Apa? Sholat berjamaah. Dalam kitab Wasiatul Mustafa li Ali bin Abi Thalib, Rasulullah itu wasiatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan wasiat ini buat kita semua. Apa kata Rasul? Ya Ali, alaika bisolatil jamaah, fa innaha indallahi kamasyika ilal haji wal umrah, wa ma yahrusu ala salatil jamaah illa mu'minun qad ahabbahu Allah, wa ma yabghadu fiha illa munafiqun qad abghadahu Allah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, hei Ali, biasakan dirimu, paksain dirimu, wajibkan dirimu untuk sholat berjamaah. Karena berjalan engkau menuju sholat berjamaah, ini baru jalannya doang. Kamasyika ilal haji wal umrah, seperti berjalan engkau menuju haji dan umrah. Dalam haji kan ada tawaf, dalam umrah juga wajib
Tawaf. Berarti sama nggak kita dengan tawaf tadi? Hah? Bahkan lebih. Tidak ada haji dan umroh orang sehari semalam lima waktu. Gimana nggak sayangnya Allah sama kita. Dan ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah, dia rajin berjamaah. Ciri orang munafik, orang yang dibenci Allah, malas buat sholat berjamaah. Makanya beruntung tadi saya katakan, kita masih mudah untuk sholat berjamaah. Jangan mikirin imamnya lama dikit biarin. Ya, imamnya cepat dikit, alhamdulillah. Pak, orang sekarang nih, zaman now, generasi kita generasi Gen Z, itu masih sholat saja sudah top. Orang sekarang nih masih mau sholat udah top. Kayak kalau ada yang bilang, lu percuma sholat tapi masih maksiat, jangan dengerin. Lu percuma sholat tapi masih suka gangguin orang, percuma sholat masih suka nyawer aja, percuma sholat masih suka dosa aja. Ini orang menitiskan sifatnya iblis, laknatullah alaih, merasa lebih baik. Kan ucapan itu, ucapan sebaliknya apa? Mendingan gua kagak sholat, ya kan? Merasa lebih baik, udah kagak sholat merasa lebih baik lagi. Sholat itu pengakuan bahwa dia ini hamba loh. Setinggi apapun derajatnya, sekaya apapun dia, sehebat apapun dia, tetap dia mengaku sebagai kecil di mata Allah. Masih mau meletakkan kepalanya di bawah. Ya kita mah orang awam, Pak. Kalau Nabi, iya, terjaga dari berbuat dosa yang kita kenal dengan maksum. Kalau para wali, orang soleh, Allah jaga juga dari berbuat dosa. Mereka disebut mahfuz. Kalau kita orang awam, ya sholat, maksiat. Apa disebutnya? Maklum. Maklum, iya. Ya, lu sholat ya maklum, namanya juga orang awam. Biarin aja, Pak. Itu godaan. Kalau ada orang berkata seperti itu, biarkan saja. Biar nanti sholat yang bekerja memiliki mekanisme sendiri untuk memperbaiki pelaku sholatnya. Kalau ibu-ibu, ya, zaman dulu itu kalau untuk menyemangati sholat, biasanya pakai lagu. Kalau ibu-ibu pengajian ada lagunya, ada sholawatannya. Nabi Yusuf ganteng nggak? Ganteng, tapi tetap sholat. Yang paling kaya Nabi siapa? Sulaiman, tetap sholat gak? Sholat. Yang paling miskin? Nabi Ayub, sholat gak? Sholat. Iya. Makanya kalau di ibu-ibu tuh suka dinyanyiin, sayang sungguh sayang, ganteng gak Bahyang, Nabi Yusuf ganteng, ya tetap Bapak RT ganteng, ya tetap sayang sungguh sayang, kaya enggak sembahyang, sayang sungguh sayang, kaya enggak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, ya tetap Nabi Sulaiman kaya, ya tetap sayang sungguh sayang, jelek sayang sungguh sayang, jelek Bapak RT tadi ganteng katanya. Bapak RT ganteng sembahyang, ini lebih parah, udah jelek miskin kagak mau sembahyang.
Coba jujur dah, yang lebih banyak sombong, yang kaya apa yang miskin? Yang kaya apa yang miskin? Oh, di tempat saya yang miskin, yang sombong. Ya. Udah miskin, jelek, kakinya megar, matanya belok, pendek, ya, kulitnya hitam, kagak sholat. Tuh, ya Allah, ya Rabbi. Kalau orang kaya, alhamdulillah biasanya lebih tawadu. Ya udah miskin, jelek, kagak mau sombong nggak itu? Sombong. Iya. Udah gitu pede banget lagi. Gue mau sholat jarang gue sholat. Ya, emang sholat jarang-jarang bang ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Enggak, gue jarang sholat katanya. Paling setahun 2 kali. Tapi gue mau baik banget sih sama orang. Iya. Setiap orang lewat gue kasih. Iya. Setiap orang lewat kasih. Iya. RT itu mah. RT di tempat saya tapi iya. Ya alhamdulillah Pak. Kalau masih mau sholat, alhamdulillah. Masih mau tunduk nih. Ini kan anggota tubuh yang paling kita jaga. Ya, kalau kita ditepak pantat kita, nggak apa-apa ya kan? Tapi kalau kita ditepak kepala kita, marah nggak? Marah, Pak. Makanya kaitannya antara Isra Mi'raj, Allah perintahkan sholat yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu sebagai sarana mi'rajnya mukmin. As-salatu mi'rajul mukmin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Sebab Nabi mendapatkan perintah sholat juga lewat mi'raj. Saya titip pesan Pak, kalau nanti Allah takdirkan kita, Allah masukkan kita ke dalam surga, amin. Kalau ketemu nanti dengan Nabi Musa, kita kudu ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Kenapa? Nabi Musa itu cerewet, tapi cerewetnya itu membawa nikmat, membawa berkah. Nabi menerima perintah sholat itu 50 waktu. Dalam kitab Aqidatul Awam, Syekh Ahmad Al-Marzuki menjelaskan tuh, wa ba'dal isra'i urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama wa ballagal umata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tirai khamsan ba'da khamsina farad. 5 waktu setelah 50 waktu yang diperintahkan. Saya nggak habis pikir, kalau seandainya 50 waktu. Makanya Nabi ketika turun dari Sidratul Muntaha ketemu dengan Nabi Musa, ditanya, dapat perintah apa dari Allah? Jawaban Nabi apa? Sholat. Berapa waktu? 50 waktu. Balik lagi ke Allah, minta kurangin. Nabi nurut, ya minta kurangin. Jadi 45. Ditanya lagi, berapa? 45. Minta diskon lagi. Naik turun Nabi itu sampai terakhir cerewetnya Nabi Musa, berapa jadinya? 5. Nabi Musa masih bilang, minta diskon lagi. Apa jawaban Nabi? Isin kalau masih ya. Malu saya. Udah nggak apa-apa 5 waktu aja. Umatmu kecil. Umatku saja yang tinggi besar nggak sanggup. Umatmu kecil-kecil. Ini kita umat akhir zaman Pak, mohon maaf. Kecil, udah kecil banyak ngeyelnya lagi. Iya. Umatmu kecil, nggak sanggup nanti. Tapi Nabi bilang udah nggak apa-apa. Saya malu sama Allah. Coba bayangkan kalau 50 waktu dibagi 24 jam sehari semalam, berarti kurang lebih setiap setengah jam sholat ya. Iya. Baru selesai kita sholat nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau berangkat kerja, baru keluar pintu Masjid Al-Istiqomah, udah azan lagi tuh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kerja nggak? Agak jadi. Ya. Baru nyendok nasi, mau makan. Hayya 'alas shalah. Ditaruh lagi tuh piringnya, sholat. Sebab setengah jam kemudian sholat lagi.
Kan yang kasihan pengantin baru, Bang. Udah musim hujan ya, amplop belum sempat dibukain. Dia lebih pengen lebih dulu unboxing bininya kan? Iya. Baru dia, Assalamualaikum, ngetok pintu kamar pengantinnya. Bini dia bilang, ciluk Mbak, gitu ya. Baru ciluk Mbak, udah hayya 'alas shalah. Jadi nggak kira-kira? Urusan begini kayaknya jadi juga nih Pak. Itu siapa sih di Masjid Istiqomah? Azan mulu azan. Iya. 50 waktu dalam sehari semalam. Ya, alhamdulillah. Cerewetnya Nabi Musa memberi berkah buat kita 5 waktu doang. Itu pun 5 waktu masih banyak yang enggan, masih banyak yang merasa keberatan. Alhamdulillah, orang zaman sekarang masih mau sholat saja sudah top, dah hebat. Kalau yang lain, sebab sholat menjadi patokan. Kata Nabi, yang terakhir sebagai penutup, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluhat sairu a'mali wa in fasadat fasadat sairu a'mali atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali nanti bakal dihisab dari seorang hamba ialah salat. Kalau salatnya bagus, maka amal lain udah nggak diperiksa, dianggap bagus. Salatnya diperiksa, Ustaz Rahmat bagus sudah. Pak RT bagus, Jamal Istiqomah bagus sudah. Udah zakatnya nggak diperiksa, hajinya nggak ditanyain, itikafnya nggak ditanyain, sebab patokannya sholat. Tapi wa in fasadat diperiksa, aduh zuhurnya sering bolong, wah asarnya lebih parah lagi, maghribnya masih diempang, wah udah ditanya ada tuh yang lain lagi. Repot kalau sholat saja rusak, yang lain juga dianggap rusak. Kayak patokan sholat. Sholat itu ibarat kepalanya. Puasa, zakat, haji, i'tikaf, sedekah, dan yang lainnya itu seperti badan dan buntutnya. Kalau palanya udah masuk, badannya masuk gak? Iya. Palanya udah masuk nih, badannya pengen masuk, pasti masuk juga. Sampai buntutnya juga masuk. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih puji syukur bagimu. Kau masih beri hidayah, taufik serta inayah kami untuk tunduk kepadamu, untuk sholat. Berikan rezeki nikmat sholat ini sampai akhir hayat kami ya Allah, amin ya rabbal alamin. Langsung atau ada jawab? Langsung aja. Ya karena memang sudah waktunya sarapan Pak ya. Kasihan yang di depan dari tadi udah sibuk itu, piring udah beradu mulu. Ya, kita hormati, kita hargai, dan kita cukupkan kajian kita sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Wallahu a'lam bis-shawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yusma' wa 'amalin la yurfa' wa na'udzubika min tilkal arba'. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana ij'alna muqimis salati wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa asatizatin ahli baitina wa talabatina wa talibatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, demikianlah tausiah kita
al-Fatihah yang bersangkutan kita, anggota Ustaz Abdullah dan Fili. Semoga apa yang diberikan menjadi manfaat, tambah wawasan, ilmuwan kita, apa yang diberikan di pagi ini. Kami mewakili dengan Masjid Al-Istiqomah mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaah yang di acara ini. Itu udah kali boleh? Iya. Menjadi bahan para kita semua dan menjadi manfaat mungkin yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu subscribe ya Kak dan aktifkan notifikasinya.